Well, hello everybody, welcome back again with me, Mr. Diaz, in our program Teaching Tutorial, of course, in our beloved channel, Kampung Inggris LC. So guys, today we're going to study about the next tenses in grammar, that is present perfect. Because on my last two videos, we have studied about simple present and present continuous. So we are going to continue our lesson exactly in tenses. So, here it is, present perfect, and I'm going to explain you in bahasa to make you easy to understand. So guys, I'm going to explain you. The first is about the function. Oke, so pertama saya akan jelaskan dulu apa fungsi dari present perfect sendiri. Nah, function adalah present perfect aktivitas yang sudah atau belum kita lakukan atau belum terjadi, sudah atau belum terjadi dengan waktu yang tidak begitu jelas atau tidak terlalu jelas. Nah ya, oke, jadi dia hanya menyatakan aktivitas itu sudah atau belum dilakukan. Oke, jadi itu functionnya. Oke, kita analisa dulu dari namanya present perfect. Present itu waktunya sekarang dan perfect itu adalah sifatnya, yaitu perfect, sempurna ya. Oke, atau sudah dilakukan. Nah, jadi itu tadi penjelasannya. Oke, untuk time signalnya dalam present perfect, yang pertama bisa kita gunakan ever. Ever itu artinya pernah, atau kebalikannya never, tidak pernah. Ada already untuk penegasan dari kata sudah itu tadi, dan yet, belum. Terus ada kata still, itu artinya masih, dan juga ada just ya. Just itu artinya baru saja. Oke? So, form bentuknya. Oke, bentuk dari present perfect pertama kita bisa menempatkan have atau has, atau kita mention, we're going to mention have or has at the beginning. After mentioning the subject, you must give have or has. Oke, jadi kalian harus menambahkan atau memberikan have atau has setelah kata itu, setelah subject. Nah, terus kita menggunakan verb yang di sini, yaitu verb 3. Oke, verb 3. Jadi dalam present perfect itu verb yang kita gunakan adalah verb 3 ya. Oke, di sini sudah ada beberapa subjek yang sudah saya tuliskan. Ada I, you, we, they, she, he, it. I, you, we, they, she, he, it. Nah, di sini dari seluruh subjek ini akan kita bagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada I, you, we, they. Itu dia memakai have. Oke, ketika kita mau bilang sudah, saya sudah, itu biasa kita bilang I have. Atau kamu sudah, you have. Kita sudah, we have. They have, mereka sudah. Nah, jadi gunakan have untuk I, you, we, they. Sedangkan subjek she, he, dan it, ataupun orang ketiga yang bersifat tunggal, itu memakai has. Has. Oke? I, you, we, they memakai have, and she, he, it itu memakai has. Ya, teman-teman? Oke. Nah, terus ketika sudah mengucapkan have atau has yang diartikan sudah tadi, saya sudah, kamu sudah, kita sudah, mereka sudah, dia perempuan sudah, dia laki-laki sudah, dia benda sudah, dan siapa aja yang sudah melakukan aktivitas, oke, kita tambahkan verbnya, yaitu verb 3 tadi. Contohnya di sini saya gunakan ada studied. Oke, contohnya ada studied. Jadi kalau I have studied, artinya saya sudah belajar. You have eaten. Ini adalah bentuk ketiga dari makan, eat, at, eaten. Jadi kalian menggunakan eaten, I have eaten, saya sudah makan. Atau pakai they have played, mereka sudah bermain. Oke, misalkan they have played football, mereka sudah bermain bola. She has drunk, oke, she has drunk water. Dia perempuan sudah minum air. Atau pakai he has got something from his friend. Oke, dia sudah mendapatkan sesuatu dari temannya. Nah, jadi penggunaannya adalah have, has. Nah, bagaimana dengan time signal di sini? Oke, di time signal sendiri kalian bisa menggunakan ever, never, already, yet, still, dan just. Jadi kalian bisa menambahkan kata-kata yang ada di sini. Misalkan kalian memakai ever. I have ever studied about grammar. Saya sudah pernah belajar. Oke. I have ever, saya sudah pernah belajar grammar. Atau kalian mengucapkan kata already. Oke, already itu untuk menegaskan sudahnya. I have already eaten.
2 minutes ago. Saya baru saja atau saya sudah makan 2 menit yang lalu. Nah, jadi kalian bisa menggunakan already menegaskannya ya. Atau pakai just. Just itu baru saja. I have just studied about grammar. Saya baru saja sudah belajar grammar. Nah, jadi penggunaannya seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan kalimat negatif. Kalimat negatif itu simple banget. Tinggal kalian tambahkan not setelah have atau has. Pertama ada kata have not. Itu bisa menjadi haven't kalau kalian singkat. Haven't, haven't, haven't. Oke? Haven't artinya belum, kebalikan dari sudah. Ataupun hasn't, singkatan dari has not. Nah, jadi ada haven't, ada hasn't. Contohnya kita mau buat kalimat seperti ini. Kita belum belajar grammar. We haven't studied grammar. Oke, atau kita mau bilang lagi, dia perempuan belum mendapatkan izin dari ibunya. Dia perempuan belum mendapatkan izin dari ibunya. Dia perempuan apa? She. Belum mendapatkan. Hasn't got izin, permission dari, from ibunya. Her mother. So, kalau kita gabungkan, she hasn't got permission from her parent atau from her mother. Nah, jadi penggunaan dari I, you, we, they, she, he, it ini berbeda ya. Sekali lagi, I, you, we, they memakai have, she, he, it memakai has. Do you get the difference? Okay, that's good. Now we are going to the last, that is about interrogative sentence atau kalimat tanya dalam present perfect. Ketika kita mau menanyakan aktivitas itu sudah atau belum dilakukan. Oke? Sudahkah kamu makan? Apakah kamu belum makan? Nah, jadi gitu pertanyaannya kalau di bahasa Indonesia. Nah, maka di sini seperti biasa, ini adalah auxiliary ya. Oke, ini kita namakan auxiliary. Oke, jadi ketika kita mau mengubah ini menjadi sebuah pertanyaan, tinggal kita taruh auxiliary sebelum subjek. Nah, jadi ada have I, have you, have we, have they. Atau mau pakai has she, has he, has it. Oke, artinya sudahkah saya, sudahkah kamu, sudahkah kita, sudahkah mereka, sudahkah dia perempuan. Nah, jadi ditaruh di depan. Oke, apakah kamu sudah belajar? Bagaimana teman-teman? Have you studied? Yes or not? Oke, jadi ketika kita mau tanya lagi, sudahkah dia perempuan makan nasi? Has she eaten rice? Oke, paham? Satu contoh lagi kalian buat ya, atau kalian jawab pertanyaan saya. Misalkan kita mau bilang, sudahkah mereka bermain bola? Jawabannya apa teman-teman? Have they played football? Jadi seperti itu penggunaan dari present perfect. Oke, aktivitas yang sudah atau belum dilakukan. Oke, jangan lupa ada time signalnya. Ini bisa kalian tempatkan di setelah have atau has. Oke, contohnya kayak yet di konteks negatif karena artinya belum ya. Misalkan kalian bilang, I haven't studied yet. Nah, yet ini menegaskan belumnya. Bisa kalian taruh di belakang. Atau contohnya seperti ini, she hasn't come here yet. Dia belum ke sini. Nah, jadi penggunaannya seperti itu teman-teman. I, we, they, she, he, it. Do you get the difference? Tapi biasanya kesalahan itu ada di penggunaan verb 3. Nah, kebanyakan kita nggak tahu verb 3-nya ini apa, verb 3-nya makan apa, verb 3-nya belajar apa, verb 3-nya bermain apa. Nah, biasanya kesalahannya di situ atau kita bingungnya di situ. So that's why you need to study more about verb 1, verb 2, and verb 3. Nggak ada jalan lain selain kalian menghafal atau lebih tepatnya melafalkan. Oke, ketika kalian sudah hafal, otomatis dilafalkan. Dicontohkan ke speaking kalian pastinya. Dengan practicing all the time, you can make it better. Kalian bisa tahu banyak verb 1, verb 2, and verb 3. Okay, any questions so far? I think no. I guess you have already understood about this. Itu penggunaannya present perfect. Okay?
Kalian sudah mengerti? Okay, if there is no question, so I'm going to close this program because the time is up, time is over. See you next time and see you another time. And the last I say, hasta la vista.